Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Habibah dengan NIM 2220151159, Prodi PAI, jurusan FITK. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang uji T atau TITES untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Cahya Amalia Husna, MPD. Uji T pertama kali dikenalkan oleh W.S. Goset pada tahun 1908. Dinamakan distribusi student karena waktu dipublis Goset menggunakan nama samaran, yaitu student. Huruf T yang terdapat pada uji T diambil dari huruf terakhir nama beliau. Selanjutnya yaitu fungsi uji T. Fungsi uji T ada dua, yaitu yang pertama untuk menguji rata-rata suatu sampel, dan yang kedua untuk membandingkan rata-rata dua sampel ada tidaknya perbedaan rata-rata tersebut. Spesifikasi uji T. Yang pertama yaitu data yang berskala interval atau rasio. Yang kedua yaitu data berdistribusi normal, dan yang ketiga ukuran sampel kecil yaitu kurang dari 30. Jenis-jenis uji T. Jenis-jenis uji T ada dua. Yang pertama yaitu uji T 1 sampel atau one sample t-test, dan yang kedua uji T 2 sampel atau two sample t-test. Uji T 2 sampel sendiri dibagi menjadi dua, yaitu paired sample t-test atau 2 sampel berpasangan, dan independent sample t-test atau 2 sampel bebas. Selanjutnya yaitu one sample t-test atau uji T sampel 1 sampel. One sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Contoh one sample t-test yaitu rata-rata berat badan mahasiswa kelas A5 adalah 50 kg. Selanjutnya yaitu paired sample t-test atau uji T 2 sampel berpasangan. Paired sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama, namun terdapat dua perlakuan atau kejadian berbeda. Contoh paired sample t-test yaitu rata-rata berat badan mahasiswa kelas A5 sebelum ada COVID-19 dan sesudah ada COVID-19. Selanjutnya yaitu independent sample t-test atau uji T 2 sampel bebas. Independent sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang berbeda. Contoh independent sample t-test yaitu rata-rata berat badan mahasiswa kelas A5 dan kelas A6. Untuk contoh kasus yaitu seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode integrate and discovery berbasis teknologi dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode konvensional. Penelitian dilakukan pada dua kelas, yaitu kelas eksperimen yang diajar dengan metode integrate and discovery berbasis teknologi, dan kelas kontrol yang diajar dengan metode konvensional. Datanya diberikan sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu hipotesis statistika uji normatis yaitu HO, yaitu data memiliki distribusi yang normal, dan H1 yaitu data memiliki distribusi tidak normal. Selanjutnya kita akan menghitung kasus itu dengan SPSS. Langkah pertama yakni membuka aplikasi SPSS, kemudian mengisi kolom variabel view. Selanjutnya yaitu menginput data nilai ke dalam data view seperti gambar
ini. Langkah berikutnya yaitu pilih analyze, deskripsi statistik, kemudian explore. Ini saya udah import ke sini ya. Selanjutnya plot, kemudian centang normality plot with test ini. Selanjutnya continue, lalu oke. Di sini kita bisa lihat dari uji Shapiro-Wilk, nilai signifikan dari uji tes normalitas yaitu 0,520 dan yang kedua yaitu 0,232. Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Selanjutnya saya